mungkin baru pertama kali atau mungkin juga kita nggak sadar sama pengalaman itu. Nah jadi kadang kalau misalnya setahun lalu mungkin kalau misalkan dari pekerjaan sih Jujur nggak kelihatan. Dokumentasi. untuk gaji juga kan dari segi gaji kan dari tergantung dari atasan kan nggak ada yang mudah-mudahan itu benar-benar gaji dengan sekian berangkat kerja dari jam 8 pagi sampai pulang sampai jam 9 malam. Bobo apa mabok? Aku denger mabok soalnya. Paling libur cuma 1 minggu tuh cuma sekali. Apa sih otakku denger mabok mulu. Benar-benar dari segi apapun tuh malah benar jadi semua merambat kerjaan apapun tuh Kalau minum dipegang. doang ayo. Pengalaman benar-benar dari segi pekerjaan tuh yang dibilang menyesal iya tapi iya juga sih tapi benar-benar kerjaanku Untuk semua berarti. Iya, kita akan muter. Itu ya, Oh, pikir banget ya. dalam itu Bray. Yes. Dilahirkan kembali. Kalau lu dilahirkan kembali, lu mau jadi apa? jadi Apa ya? Ultraman kah? Dalam sih. Dulu sempet belajar kayak nggak semangat gitu lah Bray. Sekolah kayak nge-skip gitu. Sekarang mulai berasa Bray. Ternyata seru Bray belajar. Oke. Jadi bermanfaatnya pelajaran itu bisa bikin kita berkembang Bray. Bener jadi burung sih. Relasi jadi panjang, Amin deh. bermanfaat terutama ke Biar bisa keulang jadi burung. lingkungan sekitar. Bisa aja. Emang boleh. Impian saya Kelihatan lagi. sama boleh dua nggak? Centerin mukanya. boleh Boleh Nah. dua. Saya kalau terakhir kembali saya tidak ingin menjadi konten Udah. kreator ya. Udah. Kenapa? Ara sama IPDN. Berapa kali? Itu dua kali semua tuh. Dua kali. Jadi singkat cerita daftar dan mungkin penyesalan pertama tuh saya tuh kenapa nggak milih satu aja yang difokusin. Itu maksudnya kalau misalnya polisi aja yang difokusin. Jangan mau tentara lah, mau IPDN lah. Itu penyesalan saya. Kenapa nggak fokus aja misalnya kalau mau polisi ya polisi aja, fokus ke polisi. Nah, dari situ saya belajar kalau kita mau menggapai sesuatu tuh kita harus fokus ke satu bidang. Itu maksudnya itu yang saya ambil dari makna hidup saya. Itu aja sih. Kalau bermanfaat bagi orang lain mungkin saya pengen banget membangun yayasan. Hidup MBK. Sebenarnya bukan yayasan MBK, maaf. Yayasan. Entah itu yayasan pendidikan kaum yang enggak, maksudnya yang belum mampu untuk sekolah, yayasan kayak gitu. Itu pengen. Mungkin itu aja sih. Keren. Mulia sekali Ariel. Bisa ini nanti lulus ini. Ada Aul sama sih kayak yang lain, gak mau terus jadi manusia yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi. Cita-citanya awalnya sama kayak iya Randy jadi dokter, tapi ya nasib berkata lain. Sekarang kuliah manajemen, mungkin pas lulus nanti pengen jadi iya boleh lah, orang yang punya perusahaan terus bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang lain gitu. Amin. Allahumma amin. Gitu deh, udah. Kok Dede dilewatin? tepuk tangan buat Aul. Mantap. untuk orang tua di rumah sehat-sehat selalu ya. Amin. Mas Fatir. Kalau aku Ini yang paling dikenang. nggak ada penyesalan buat lahir kembali. Ini yang paling dikenang. Nggak ada penyesalan buat jadi lebih baik dari diri sendiri sekarang gitu maksudnya. Cuma pengen lebih jadi orang yang gak enakan lah. Orang yang gak enakan. Nah itu Orang yang nggak tahu diri. Nah itu jangan kayak gitulah. Iya. Terus apa ya? Gak ada yang harus diperbaiki. Bukan sih. Gak ada yang harus disesali juga buat sekarang karena ya lingkungan keluarga juga alhamdulillah pada baik, pada mendukung gitu. Support. Semua Lu masih keputusan. muda. Pada intinya lu masih muda. Lu punya pilihan. Ya. Gitu. Jadi orang tua mau Bocor lu kayak lagi mau move. orang ini gue lagi pegangin. Orang tua itu nggak pernah nuntut harus jadi apa. Jadi gitulah intinya sangat bersyukur karena disupport sama orang tua mau arahnya mau kemana juga. Terus kalau buat bermanfaat buat orang lain kayak
pengen ngewujudin ayah cita-cita ayah karena pengen buat pesantren gitu. Pengen jadi lebih baik lah dari ayah gitu. Ya pengen nyiptain apa teh? Pengen ngewujudin cita-cita ayah aja gitu aja. Ayah emang ceritanya Emang seberapa berarti ayah lu buat lu? Sangat berarti banyak lah ngasih pelajaran buat Fatir gitu. Oke. Apa yang Dari paling hal ngebekas? agama, kehidupan banyak tuh. Yang paling ngebekas buat Fatir? Dari hal agama sih. Hal agama. Karena dari pertama gak tahu apa-apa sampai sekarang gitu bisa gitu intinya. Keren. Peluk lu ah. Peluk lu. nanti kalau Nice, udah nice, pesantren undang Pecok ya. Undang saya jadi santri. Bisa jadi guru. Bisa jadi guru. Hati-hati belakang ada roti. Den, roti. ada makan rendang. Beneran. Makan rendang. Ada asin-asin gitu. Ada rendang. Ayo. Iya. Dek, lu mau jadi apa, Dek? Siapa nih Kalau lahir. gantian? Iya. Dede. Dede belum. Gak mau jadi apa-apa sih, mau jadi orang yang berguna aja buat orang tua gue sama masyarakat karena mau gue ngelakuin apa visi apa tetap aja ketemunya sama kematian. Yes. Senang, bahagia, sedih itu cuma jadi topping di dunia. Mau kaya, susah juga ujung-ujungnya bakal ketemu juga sama kematian. Tuh. Kulun nafsing ikotil maut summa ilaina turja'un. Cuman nggak ada yang gue sesalin sama ini, buat apa nyesel juga nggak ada gunanya gitu. Gue cuma mau ngerubah pola hidup gue jadi yang lebih baik gitu. Gue mau ngebakti sama orang tua gue karena jujur dari kecil gue tuh udah ngekang banget sama orang tua gue, terutama sama bapak gue ya. Terus semua peraturan yang bapak gue kasih ke gue tuh selalu gue larang. Itu gue larang tuh semenjak gue kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh gue udah anak yang rajin lah gitu, anak yang setiap hari belajar, berprestasi. Bahkan sebelum gue masuk SD gue udah bisa mainin komputer udah bisa ngoperasiin Microsoft Excel, Point, Word. Sampai akhirnya gue kenal main di kelas 6, kenal pergaulan. Di situ gue jadi nakal tuh. Jadi karena sebelumnya kan dari pagi, siang, sore gue belajar, hari Minggu gue belajar, dikekang terus sama bapak gue, strict parent gitulah. Setelah gue kenal sama lingkungan luar, jadi ini nih gue baru ketemu namanya pergaulan. Gue di situ jadi lupa sama belajar, sama perintah orang tua. Di situ gue udah tinggalin, kayak misalkan sholat. Nah, gue dulu orangnya jujur sholat nggak pernah ditinggal ya. Dari situ gue udah mulai kayak nggak jelas tuh hidup gue. Kayak dari gue kelas 1, kelas 3 gue tawuran, gue kelas 2 MTS, gue keluar dari MTS tuh di pondok pesantren sebulan, masuk lagi gue bolos, dianterin sampai gerbang sekolahan, bapak gue pergi, gue ikutan pergi, nggak pernah masuk. Gue juga sering begitu. Bahkan gue minta bayaran tuh dikorup. Kita tuh kayak Contohnya kayak gue. ya gue mau Contohnya udah paling benar. iya Narkoba itu merusak otak lo. iya merusak Sangat otak merusak otak. Yes. dan mental lu. Jangan pernah lo coba-coba sedikit pun dah. Iya. Baunya aja kalau bisa lu hindarin. Nggak usah ngeliat gitu ya baunya, atau denger aja kalau bisa lu hindarin. Itu di dalam diri kita tuh. Even if kita kayak bangsat kelakuannya. Contoh misalkan Dede sempat bangsat, atau gue atau kita semua lah, kita pernah ngelakuin hal-hal yang extraordinary, tapi ternyata di sisi lain kita masih punya hati kecil itu tuh yang bilang bahwa kita nih harus tetap jadi seseorang kan.
even if lu nggak dilahirkan kembali, tapi kan kita semua bisa ngerubah masa depan. Kita bisa ngerubah diri kita, bahkan lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi ini bukan pesan gue ya, maksudnya intinya lakuin aja apa yang kita bisa lakuin sekarang dan jangan sesali apa yang udah kita lakuin, karena apapun yang terjadi sama kita sekarang itu pasti ada alasannya. Mungkin kita nggak beneran tahu garis besar kehidupan. Mungkin sekiranya 20 tahun lagi, mungkin lu akan tahu kenapa lu gagal di polisi real. Iya benar. Kenapa gue harus nyobain narkoba dulu. Kenapa Bang Denny harus berantem sama orang tuanya, atau dia ditinggal sama orang tuanya, ya kan? Atau misalkan Teddy yang suka ngebohongin dirinya sendiri. Itu semua pasti ada alasannya. Jadi intinya kita tetap semangat, karena kita nggak akan tahu apa yang akan menimpa kita di depan, dan ada cahaya apa juga yang akan ada di depan. So jangan sesali kehidupan kita. Insya Allah kita jadi yang terbaik buat diri kita dan keluarga. Keren, semuanya keren. Oke, sekarang bebas mau ada pertanyaan apa lagi yang wondering gini tuh kayak seru aja, karena akhirnya kapan lagi? Gak ada lamanya. Cuman nanti kalau bisa udah turun, lupain aja ya. Hebat aja ya. Iya, setuju. Kalau udah selesai lupain ceritanya. Ya, cuman biar plong aja. Tapi jujur agak plong dikit sih, karena emang bener-bener Enak ya? bertahun-tahun aku pendam sendiri karena itu tadi aku nggak bisa cerita ke orang. Laki-laki cuma butuh teman cerita, udah. Iya, sebenarnya nggak perlu digubris Kalau sebenarnya. dulu kan kita goblok, Iya. nggak mau cerita ganja kali ya, sabu kali ya, gitu tolong. Ceritanya kotak sendiri. Nggak jelas. Oh, mau ketawa ada Stop. Nih, ke siapa? Yung lagi. Kami kan tunjukkan pilihan. Besok aja deh. Anjay, kapan aing? Apa ya, gue kalau mau balik ke tahun ya? Jujur dong. Gak apa jujur aja. Oke, jadi lo maksudnya nih biar tahu universe-nya dulu. Capek nih, nangis. Di keluarga gue kita nggak pernah sharing emotion. Jadi gue nggak terbiasa buat ngungkapin perasaan. Bahkan sampai gue tua. Kalau lo paham, gue biasa coping stress diri gue dengan cara mengetahui masalahnya atau bahkan bercanda aja gitu. Aku selalu berharap tahu temanku sukses, orang tuanya temanku sukses, temannya dari temanku sukses gitu kan. Karena aku bergerak di bidang trip, ya kali masa nggak mau jalan-jalan ya gitu kan. Ternyata besoknya langsung di kontak kayak gitu. Ada yang pengen jalan-jalan gitu. Jadi ya itu, meskipun kayak aku ngerasanya kayaknya aku nggak ngapa-ngapain deh gitu. Tapi di luaran sana banyak banget kok orang-orang yang kita kenal tuh dia lagi apa-apa segala macam. Mungkin ada rezekinya kita di dia, akhirnya kayak tak nyampe gitu loh. Akhirnya kan inget dia sama aku gitu. Kayak gitu-gitu. Nah itu yang aku yang aku sadari aja lah akhir-akhir ini kayak gitu. Paling itu sih tahun-tahun yang pengen aku ulangin lagi. Aku kangen dengan momen-momen itu pas aku SD, pas aku SMA, pas aku kuliah di awal-awal kayak gitu, dan ya seperti ini sekarang aku. Itu seperti teman-teman. Kalimat lu kuat banget. Ya, karena 5 tahun itu titik baliknya adalah pemuja rahasia ya. yang jadi penyesalan adalah kenapa saya tidak mengungkapkan perasaan saya ketika di tahun 2015 itu kalau saya suka sama dia. Yang padahal saya bilang ke teman-teman sekelas saya kalau saya ngincar dia, tapi ya saya nggak pede untuk menyatakannya gitu karena ya faktor ekonomi sangat penting kan bagi laki-laki ya. Benar. Betul. Terus di tahun 2020 alhamdulillah itu ekonomi saya melaju sangat cepat lah. Sampai saya ketemu seseorang, saya curhat sama dia, saya punya wanita idaman saya yang belum saya ungkapkan perasaan saya gimana. Terus dia nanya kenapa belum diungkapin karena masalah ekonomi. Terus dia bilang kan ekonominya sekarang udah baik, kenapa nggak diungkapin aja. Saat itu juga saya minta kontak dia ke temennya, yang which is teman saya juga karena satu sekolah. Terus saya ajak makan malam, terus saya tembak dan ternyata dia mau.
Ternyata dia nyimpen juga ya. Sama-sama nyimpen aja. Pasangan tolol soalnya. Pasangan tolol. Gue sebel. Dari teman-teman ada yang tahu juga kalau saya suka menulis. Sebenarnya alasan saya menulis ya karena istri saya itu. Makanya ketika saya mendapatkan dia, saya berhenti menulis karena emang saya sudah nggak punya keresahan dalam hidup saya lagi. Terus ada di mana momen saya putus sama dia di tahun 2023. Repot. Jujur saya sangat berterima kasih Pecok, Aji dan teman-teman Pecok yang ada di kafenya waktu itu. Karena istri saya itu tipikal orang yang benar-benar nggak mau keluar rumah. Kecuali sama sahabatnya, dia nggak pernah nongkrong, nggak pernah hangout, nggak pernah yang jalan-jalan ke gunung atau ke pantai. Ya kalau jalan-jalan tuh harus sama keluarganya. Karena waktu itu dia selisih paham sama saya, ditegur sama orang tuanya kalau emang udah ini disegerakan lah untuk menikah. Tapi posisi saya waktu itu lagi kacau banget. Mungkin saya ceritanya ini ada libatannya juga sih sama keluarga. Jadi ketika saya mengungkapkan perasaan saya ke istri saya itu di tahun 2020, saya punya brand clothingan yang saya bangun sama adalah seseorang yang jadi partner saya bertiga membangun itu, yang dimana modalnya itu semuanya dari saya sampai akhirnya brand itu sukses di tahun 2020, 2021, 2022 brand itu sukses banget. Penjualan benar-benar meningkat, saya bisa kasih clothing itu ke teman-teman saya secara gratis segala macam. Terus sampai akhirnya saya menikah sama istri saya, itu puncaknya saya ribut sama partner bisnis saya. Uang saya dibawa kabur, bukan nggak dibawa kabur sih, lebih tepatnya nggak dikembalikan, hak-hak saya nggak dibayar, sedangkan saya harus menikah. Saya jujur sama istri saya lagi nggak punya apa-apa, tapi saya bangga sama istri saya karena dia bisa menerima saya apa adanya. Terus akhirnya kami menikah dengan acara yang seadanya. Ya saya benar-benar bangga aja sih sama istri saya, dia benar-benar menerima kekurangan saya. Terus balik lagi kayak masalah narkotika, saya benar-benar bisa berhenti karena dia. Banyak hidup-hidupnya. Dan mungkin ini ada mau yang di atas juga buat kita saling sharing. Itu yang ini rezeki banget, bener, ini rezeki parah, bukan rezeki banget sih. Bisa nangis bareng loh. Iya, hikmah. Yang paling keren itu adalah makna, bukan uang. Tapi kalau kita bisa mendapatkan makna di dalam kehidupan, menurut gua itu udah cukup buat kita ngelangkah buat cari uang sih. Betul. Atas kita tahu mau ngapain gitu kan. Oke, mungkin sekarang Bang Denny sebagai penutup ya. Iya, boleh. Mei belum ya? Mei udah belum sih, Mei? Udah. Udah. Tinggal Bang Denny sebagai Papa Ketua. Ya, Papa sebagai Papa. Sampai ngebuat dia sedih aja sih. Gue selalu berusaha, selalu ada buat dia gitu. Even gue nggak bisa ngajak dia jalan-jalan, tapi dengan setiap malam dia tidur, gue peluk, gue cium aja itu kayak gue jujur aja ya, gue lupa judulnya, pokoknya manusia dengan simbol. Dia ngomongin soal cinta tuh. Jadi cinta itu memang ada tahap dimana lu harus ngebuka topeng dulu. Jadi ada anima sama animus. Kalau cowok punya anima atau sisi feminim di dirinya, kalau cewek punya animus, sisi maskulin. Kita harus ngebuka itu dulu tuh. Terus kita harus ngelepas shadow atau bayangan yang ada di diri kita atau di pasangan kita, yang bahkan nantinya the essence of love itu bukan dilihat dari seberapa besar cinta yang lu punya sekarang, tapi seberapa lu tahu bahwa lu udah gak cinta sama dia tapi lu tetap jalanin. Sebenarnya esensi dari cinta tuh itu, bahkan di satu lagi gak cinta-cintanya lu tetap bertahan sama orang nih. Dan itu yang gue ngerasa gagal ketika gue nikah, karena gue mencoba mempertahankan apa yang harus gue pertahankan gitu. Walaupun mungkin istri gue sedikit psikotik ya, mungkin gue mencoba berdamai dengan itu gitu. Tapi itu dia
Dan Itu yang lagi gue coba pertahankan sih. itu. Jadi Karena apa ya? walaupun gua pisah nih ya Bang Den, ya tapi gue tetap sayang dia lah, maksudnya Ya memang. namanya tahu hati kecil ya, kolbi kan. Jadi terus lakuin yang terbaik buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah bakal menunjukkan jalan terbaik buat kita semua ya guys ya. Baru Karena- kali ini gue ngeliat laki-laki semuanya pada nangis. Yes, sumpah demi Allah. Gue nggak pernah nangis loh seumur Yes, hidup gue. kita laki-laki sangat kuat untuk menutupi itu ya. Betul. Karena biasa kita kalau nangis pakai helm. Setan ya, Gua nangis sambil mandi sih jujur. Shower gini ya. Iya. Karena kalau bisa bahkan kecoa aja nggak boleh tahu tuh kita nangis. Iya. Tensin pra. Saking gengsinya kita nangis. Di helm lu kan sering ada kecoa. Ya, jadi terima kasih teman-teman udah mau sharing. Ini it's really means to me. Mungkin buat kalian juga. Terima kasih. Sebenarnya sejujurnya gue kenapa nanya-nanya kayak gitu, karena gue pengen tahu dari perspektif kalian soal emosi gitu. Ya karena gue acak-acakan emosi gue nggak bisa ngutarainnya. Gue selalu menyelatankan, bahkan nggak pernah gue utarain. Thank you banget. Sebenarnya tadi itu therapeutic community ya kalau kalian tahu. Ya itu metode buat terapi. Buat gue sih sebenarnya itu terapi banget buat gue. Thank you banget. Emang harusnya kayak gini sih. Yes. Jadi kalau di BNN ya, sorry tadi lagi tidur. Biasanya kalau di panti rehab itu ada therapeutic community. Nah itu untuk saling sharing ini. Oh, kayak rehabilitas gitu. Iya. Yang ada filmnya tuh yang Iya, judul. iya, kayak rehab gitu ya. Ya saling mengutarakan Ternyata keluh kesah. sama kayak isinya kayak Makanya gitu. Bang. mendingan kayak Ya, gini. isinya Kalau- sama kayak kalau gini. Kita psikiater kita dianggap gila soalnya. Yes. Dan Sakit jiwa. gue nggak pernah punya momen kayak gini, makanya ini menurut gue momen banget sih. Jadi gue bisa, maksudnya gue bisa ngeluarin sesuatu gitu. Thank you banget teman-teman, dan teman-teman juga bisa ngeluarin itu juga. Mungkin bisa jadi terapeutik buat teman-teman juga. Oke, kita istirahat kali ya di sini. Silakan melanjutkan. Nggak, gue pengen lanjutin nangis lagi udah. Aku mau ngopi sambil ngerokok. Habis itu pipis. Oke. Boleh salaman dulu nggak bareng-bareng? Ayo kita selesai gini kali ya. Apa ya tadi? LP gimana? Tapak langit trip. Tapak langit trip. Perahu gitu. ya. Oke. Tapak langit trip. Real, ingat kayak kita salah kayak gitu ya? Iya benar. Pelan-pelan masih subuh ya. Dah pegel bilangin. Mulut milsek nggak? Milsek nggak tuh? Ke atasnya tadi ke bawah tuh sampai area camp ke atas.